Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Muhammad Syabani Istianandar dari Universitas Halu Oleo, Pasca Sarjana Kimia S2. Saya akan memaparkan materi hasil diskusi saya pada jurnal saya, yaitu yang berjudul The Circadian Clock Ensure Successfully DNA Replication in Cyanobacteria. Circadian Clock atau ritme circadian yaitu perubahan fisik, mental, dan perilaku yang mengikuti siklus 24 jam. Proses alami ini merespon terutama terhadap situasi terang pada siang hari dan situasi gelap pada malam hari, yang mempengaruhi sebagian besar makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroba. Adanya perbedaan metabolisme antara adanya cahaya dan tidak adanya cahaya. Cyanobacteria adalah organisme pertama yang diketahui telah menghasilkan oksigen dengan memproduksi dan melepaskan oksigen sebagai produk sampingan dari fotosintesis. Diketahui bahwa Cyanobacteria atau filum Eubacteria fotosintesis memiliki ritme sirkadian yang terdokumentasi dengan baik yang memenuhi semua kriteria ritme sirkadian yang bonafit. Dalam ritme Cyanobacterial berlanjut dalam kultur yang tumbuh dengan waktu 2 kali lebih cepat, satu divisi setiap 5-6 jam. Menurut Hollander, pada tahun 1995, efektivitas sinar ultraviolet terhadap daya bunuh bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya luas ruangan, intensitas cahaya yang digunakan, jarak sumber cahaya terhadap bakteri, lama waktu penyinaran, jenis bakteri itu sendiri. Beberapa jenis bakteri memiliki sifat semakin gelap, suatu keadaan bakteri semakin banyak pula jumlah bakteri yang terbentuk atau yang tumbuh. Tetapi untuk Cyanopus elongatus harus dalam keadaan terpapar cahaya sebesar 5-10%. Tetapi pada mikroorganisme Cyanopus elongatus memiliki cara untuk meregenerasi diri apabila sel tersebut terdestruksi atau hancur oleh cahaya yang berlebih. Ilustrasi mekanisme nukleotida extension repair, kerusakan akibat UV atau cahaya yang berlebih ternyata diketahui memiliki mekanisme pemulihan yang lebih kompleks dibandingkan dengan kerusakan DNA akibat pasangan basa, seperti yang telah ditemukan oleh Lindahl sebelumnya. Namun secara kimiawi, prosedur pemulihan memiliki pola yang hampir sama dengan mekanisme perbaikan pemotongan basa. Mekanisme ini dinamakan nukleotida excision repair, perbaikan pemotongan nukleotida. Ketika DNA terpapar oleh radiasi UV atau cahaya biru, ikatan pasangan basa akan mengalami kerusakan atau degradasi. Enzim exonuklease akan mendeteksi daerah kerusakan dan memotong 12 untai DNA yang ada di sekitar area kerusakan tersebut. DNA polimerase kemudian mengisi gap yang kosong akibat fase pemotongan dengan untai DNA baru. Tahap akhir kemudian ditutup dengan aktivitas DNA ligase yang menyegel untai DNA baru tersebut kepada untai DNA induk. Ini adalah grafik pertumbuhan Xenopus elongatus menggunakan cahaya dan dalam kondisi gelap yang dilakukan oleh Erin pada tahun 2017. Terlihat pada grafik, lingkaran hitam menunjukkan Xenopus elongatus dengan cahaya dan segitiga putih menunjukkan tanpa cahaya. Jumlah koloni bakteri Xenopus elongatus pada jam ke-120 yang menggunakan cahaya terlihat lebih banyak daripada yang tidak menggunakan cahaya. Ini sesuai dengan pernyataan para peneliti bahwa Xenopus elongatus dapat tumbuh lebih cepat dalam keadaan menggunakan cahaya sebesar 5-10%. Peran pp-GPP dalam Xenopus elongatus PCC 7942 dalam terang dan menanggapi kegelapan yang dilakukan oleh Anna pada tahun 2017. Sebuah studi oleh Hood pada tahun 2016 menyelidiki peran yang ketat respon dalam adaptasi cyanobacteria terhadap kegelapan dan menunjukkan bahwa pp-GPP terakumulasi dalam cyanobacteria sebagai tanggapan untuk kekurangan cahaya. Cyanobacteria menggunakan cahaya sebagai sumber energi mereka. Para penulis menyatakan bahwa peningkatan pp-GPP yang diperlukan untuk melindungi kelangsungan hidup sel dalam gelap. Di sini kita menunjukkan bahwa pp-GPP, pensinyalan koordinat metacyanobacterial, keseimbangan baik dalam cahaya konstan dan atau dalam keadaan gelap. Replikasi DNA.
Replikasi DNA adalah proses pengenaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariot, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sel sebelum mitosis atau meiosis. Xenococcus elongatus adalah bakteri prokariotik Cyanobacterium unicellular yang memiliki pertumbuhan autotrofik yang cepat sebanding dengan ragi. Kemampuannya untuk tumbuh dengan cepat menggunakan sinar matahari sebesar 5-10% untuk keadaan yang hampir gelap. Memiliki implikasi untuk aplikasi bioteknologi, terutama ketika memasukkan modifikasi genetik. Xenococcus elongatus berbentuk batang dengan sel-selnya biasanya lebih dari 2 mikrometer. Ini biasanya mengandung 2-3 lapisan membran tilakoid yang membentuk cincin konsentris yang berjarak sama dan karbosisom dan badan polifosfatnya terletak di wilayah sitoplasma tersebut. Ini adalah bagaimana cara DNA bereplikasi. Itu yang pertama dengan enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Ada dua rantai tunggal yang terbentuk yang disebut leading strand dan lagging strand. Enzim polimase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara penambahan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Pada lagging strand, terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Itu perbedaan tahapan replikasi DNA prokariotik dan eukariotik. Pada eukariotik, tahapan transkripsi yaitu tidak ada sistem operon bersifat spesifik. Sifat ekspresi gen mRNA menjadi monosistonik, yaitu transkripsi yang dihasilkan hanya mengkode satu macam produk ekspresi gen. Sedangkan pada organisme prokariotik, gen prokariot diorganisasikan dalam satu sistem operon, yaitu promotor mengendalikan seluruh gen struktural, dan sifat ekspresi gen mRNA menjadi polistronik. Tahapan translasi pada organisme eukariotik terdapat transkripsi faktor berupa protein sebagai tempat menempelnya RNA polimerase, sedangkan pada tahapan translasi organisme prokariotik, RNA polimerase menempel langsung pada DNA promotor tanpa ada ikatan dengan protein tertentu. Persyaratan utama suatu molekul DNA dapat digunakan sebagai vektor antara lain harus mampu disisipi DNA asing, dapat diintroduksi ke dalam sel inang, dapat bereplikasi secara independen di dalam sel inang, dan memiliki penanda seleksi. Vektor yang sering digunakan untuk penelitian cloning dalam sel bakteri adalah virus dan plasmid. Vektor lain yang dapat digunakan dalam cloning adalah cosmid, vagemid. Salah satu contohnya adalah vagemid, PBlueScript 2. Vagemid PBlueScript 2 plasmid dengan asal VAG adalah vektor cloning yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur cloning dan pengurutan yang umum digunakan, termasuk konstruksi penghapusan bersarang untuk pengurutan DNA, pembuatan transkrip RNA in vitro, dan mutagenesis spesifik lokasi dan pementasan gen. PBlueScript adalah vagemid yang tersedia secara komersial yang mengandung beberapa urutan yang berguna yang digunakan dalam cloning dengan bakteriofag. Vagemid untuk plasmid adalah vektor cloning berbasis DNA yang memiliki sifat bakteriofag dan plasmid. Vektor ini membawa selain asal replikasi plasmid, asal replikasi yang berasal dari bakteriofag. Ini adalah komponen-komponen penting suatu DNA vektor. Dapat kita lihat yang nomor 1 itu origin of replication atau titik awal suatu replikasi. Pada nomor 2 dan 4 yaitu nomor 2 sisi penyisipan fragmen DNA asing atau multiple cloning site, dan nomor 4 itu sinyal transkripsi dan translasi. Sedangkan nomor 3 yaitu penanda genetik. Pada gambar ini untuk penanda genetik atau sensornya itu yaitu kita menggunakan ampicillin.
Apabila yang tadi blue script diperbesar, terlihat adanya pasangan untai DNA yang terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin. Untuk memotong untaian DNA tersebut menggunakan EcoR1. EcoR1 adalah enzim endonuklease restriksi yang diisolasi dari spesies E. coli. Ini adalah enzim restriksi yang membelah heliks ganda DNA menjadi fragmen di situs tertentu dan juga merupakan bagian dari sistem modifikasi restriksi. Sifat pemotongan DNA menggunakan EcoR1 yaitu sticky end. Enzim restriction. Setelah pencernaan DNA dengan enzim restriksi tertentu, selain dari pemisahan rantai DNA, DNA juga dipotong menggunakan enzim restriksi tertentu. Ada dua jenis potongan enzim. Yang pertama ada sticky end. Ujung yang tersisa memiliki satu untai yang menjorok ke yang lain untuk membentuk segmen untai tunggal pendek. Overhang ini dengan mudah menempel kembali ke ujung lain seperti itu. Contoh enzim yang bersifat sticky end adalah BAM, HI, dan CLAD dan EcoR1. Endonuklease restriksi lainnya menghasilkan ujung tubuh atau yang disebut blunt end, di mana tidak ada basa yang tidak berpasangan atau menggantung di ujung fragmen. Potongan DNA ini tidak dapat menyatu satu sama lain dan karenanya lebih sulit untuk dikloning. Contoh enzim restriksi yang bersifat blunt end adalah EcoRV dan HE3. Ini adalah daftar pustaka sebagai penunjang saya membedah jurnal ini. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.